Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas segala kesempatan yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin sedikit sharing saja kepada teman-teman tentang phishing and healthcare, awareness and prevention. Sebelumnya saya kasih disclaimer dulu ya, bahwa di sini saya tidak ingin mengajari teman-teman. Bagi teman-teman yang sudah paham, mari kita diskusi bersama-sama. Dan bagi teman-teman yang belum tahu, mari juga kita sharing bersama. Jadi di sini saya hanya sekedar sharing pengetahuan saja tentang salah satu threats atau ancaman di cyber security, yaitu tentang phishing. Oke, kita langsung saja. Apa sih yang dimaksud dengan phishing? Jadi phishing itu adalah suatu bentuk dari social engineering yang biasanya menggunakan email atau malicious website untuk mendapatkan informasi personal yang dimana si penyerang ini akan berpura-pura atau menyamar menjadi organisasi yang terpercaya. Jadi phishing ini adalah salah satu metode ancaman yang paling umum dalam cyber security khususnya di dunia maya. Jadi kalau kita lihat gambar di depannya itu ya, ada login dan password. Jadi itu sekedar pop-up login system di mana si user ini tidak tahu begitu, tinggal login dan tidak paham bahwa websitenya itu betul-betul terpercaya atau tidak. Jadi memang ada apa itu namanya kekeliruan di situ dalam mengecek website. Nah, ini kita harus hati-hati dalam fenomena ini. Oke. Okay? Nah, untuk 6 bulan pertama di tahun 2022, jadi ini menurut Kaspersky ya, ini salah satu perusahaan cyber security di Rusia. Jadi mereka bilang bahwa untuk Indonesia itu sebetulnya angka phishing-nya itu cukup rendah dibandingkan di tahun lalu. Namun secara hitungan ini masih tinggi. Ada sekitar 1 juta lebih ya. Itu untuk di tahun 2022. Jadi yang paling tertinggi di sini adalah di Vietnam, ada 5 juta ya. Ada 5 juta serangan phishing di Vietnam. Sedangkan menurut CNN itu ada sekitar 3.180 serangan phishing di awal tahun 2022. Jadi lembaga keuangan itu yang menjadi sasaran utama. Jadi memang ngeri-ngeri sedap ya. Kemudian laporan Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri menunjukkan ada 5.000 serangan phishing yang terjadi di Indonesia sepanjang kuartal 2 2022. Jadi jumlah serangan phishing ini meningkat sekitar 41% dari bulan sebelumnya. Oke, sedangkan di kuartal pertama Januari-Maret ada lebih dari 3.000 serangan. Jadi sekarang itu memang fenomenanya begini, dulunya tuh serangan phishing itu sering dari domain atau website yang akhirnya menggunakan .com ya. Namun sekarang beralih ke .id. Jadi kalau .id itu kan susah dapatinnya, butuh surat menyurat. Tapi ya namanya mereka memang niat untuk melakukan phishing, jadi mereka berusaha untuk mendapatkan domain tersebut begitu ya, menggunakan .id. Begitu juga dengan apa itu namanya SSL, dari STTP, dari HTTP menjadi ke HTTPS. Jadi memang kalau kita lihat dari websitenya memang sekilas, ya memang aman begitu, sudah menggunakan HTTPS. Begitu juga domainnya sudah menggunakan .id. Nah, mau tidak mau si user ini ya mengira bahwa website ini sudah bagus, namun ternyata tidak. Oke, jadi memang harus cek dan recheck. Oke, itu sekedar fenomena saja yang terjadi untuk serangan phishing-nya. Nah, sebetulnya ada banyak tipe dari phishing ini. Nah, ini yang sering dipakai itu biasanya adalah email phishing, jadi melalui email. Phishing ini menggunakan email palsu untuk mengelabui korbannya dengan email yang dikirim secara acak dan masif kepada calon korban. Nah, pelaku akan membuat email dengan format menyerupai email yang resmi sehingga korban bisa percaya. Ini kalau email phishing seperti ini biasanya mereka itu langsung di CC atau CC dari ribuan emails begitu atau ratusan emails lah. Jadi mereka langsung tembak sekaligus begitu. Jadi siapa yang sangkut ya mereka pikirnya begitu. Dari ribuan ya paling tidak ada 10% yang nyangkut begitu sebagai victim, sebagai korban ya. Jadi memang ngeri ya. Namun ada juga yang namanya clone phishing. Itu menggunakan email yang resmi dan
mereka mencantumkan link yang langsung nge-link ke malware, ke virus begitu, ke virus ya. Jadi hati-hati juga, ada juga yang menggunakan email institusi begitu, ataupun email dari websitenya itu sendiri, sehingga kelihatan lebih terpercaya begitu, tidak menggunakan Gmail atau yahoo.com, namun mereka memasukkan link ataupun attachment lampiran yang ada di email tersebut. Nah, itu terkadang kita harus juga mengecek bahwa email yang benar-benar email, betul-betul email yang mana begitu ya. Ngeri-ngeri sedap memang. Kemudian yang tipe yang lainnya ada namanya spear phishing. Jadi ini bentuk lain dari email phishing dengan pelaku yang sudah memiliki data pribadi korban berupa nama dan alamat. Nantinya akan berusaha mendapatkan informasi pribadi lanjutan dari korban. Jadi ini tipikal phishing di mana si penyerang ini sudah tahu siapa nama kita, alamat kita di mana. Apalagi kalau kita suka ngepost Facebook gitu ya. Jadi mereka sudah paham betul begitu ya, di mana tempat kita berada. Jadi mereka langsung cantumkan nama kita di email, kemudian rumah kita di mana. Jadi memang kelihatan apa itu namanya, memang meyakinkan gitu emailnya. Jadi memang harus ngecek niat seseorang itu kan kita tidak tahu ya gitu. Rambut sama hitam begitu kan ya. Dalam kepalanya kita tidak tahu apa yang mereka pikirkan begitu. Kemudian web phishing. Web phishing itu menggunakan media website. Jadi websitenya fake website, palsu, ataupun website yang diklon, yang ditiru begitu, untuk menjerat calon korban, di mana pelaku juga akan membuat email dengan nama domain yang seolah-olah resmi, yang biasa juga disebut dengan domain spoofing. Jadi memang sekarang juga selain dari email phishing juga ada namanya fake website, ada clone website. Jadi mereka itu website, satu website resmi, mereka clone saja. Jadi sama persis dengan website yang resminya ini, dan domainnya tuh mirip-mirip juga begitu. Jadi korbannya tuh tidak tahu mana yang betul begitu. Terkadang mereka teralihkan dengan website yang palsu ini. Maka dari itu memang kita harus cek betul nama websitenya betul-betul. Jangan sampai ada salah satu angka, salah titik koma begitu. Nanti saya kasih contoh lah bagaimana model tipe dari website yang palsu begitu ya. Kemudian ada namanya whaling. Jadi penyerang dapat menyamar sebagai eksekutif tingkat tinggi, menipu karyawan lain agar mengirimkan uang ke rekening yang ternyata palsu, atau mendistribusikan data perusahaan atau personel yang sensitif. Jadi ini disebut juga sebagai CEO fraud. Jadi eksekutif palsu, jadi direktur palsu begitu. Jadi mereka menyamar sebagai eksekutif tingkat tinggi, direktur misalnya direktur rumah sakit atau direktur perusahaan. Jadi mereka menipu si karyawannya, staffnya untuk mengirimkan sejumlah uang atau mencoba untuk transfer begitu, minta bantuan transfer, padahal itu bukan direkturnya. Jadi memang ada model seperti ini begitu ya. Kemudian selanjutnya ada namanya content injections. Ini adalah salah satu bagian dari cyber security juga. Sebetulnya dilainkan dengan phishing ini, tapi masuk juga di sini. Jadi hacker yang meretas situs web yang sudah dikenal dan menyertakan halaman masuk atau pop-up situs web yang mengarah pengunjung ke situs web palsu. Jadi mereka itu sudah menyerang suatu website resmi, kemudian mereka bikin satu homepage atau login, pop-up login system begitu. Jadi ketika kita masuk ke website, tuh muncul login system begitu ya. Silakan login untuk meneruskan membaca konten yang ada di website tersebut. Kita login dari situ, ternyata pas kita login dia mengarahkannya ke website yang bukan resmi tadi. Jadi ketika masukkan login dan username dan password, jadi si penyerang ini sudah langsung bisa melihat apa username dan password kita dari melalui login system tadi. Jadi memang agak ngeri-ngeri juga kalau misalnya satu website yang memang sudah tidak aman, kemudian mereka bikin satu halaman login yang kita tidak paham bahwa itu betul-betul halaman login dari website yang resmi tadi atau memang dari si hacker. Jadi memang susah untuk menebak gitu, susah untuk mengecek kalau sudah di retas satu website gitu ya. Kemudian ada namanya phishing. Jadi ini voicemail palsu. Jadi skenario ini terjadi saat penelpon mengirim pesan suara dengan kata-kata lantang yang mendesak penerima untuk segera merespon dan menghubungi nomor telepon lain.
Pesan suara ini sangat mendesak dan meyakinkan korban, misalnya bahwa rekening bank mereka akan ditangguhkan jika mereka tidak segera beri respon. Jadi kalau sebetulnya kalau di Indonesia ini bukan lagi phishing ya, tapi lebih ke telepon ya. Jadi nggak tahu apa namanya, phishing via telepon gitu ya. Jadi sekarang kan banyak fenomena di kita gitu, ada yang nelpon bahwa ada kecelakaan, anaknya kecelakaan, dan mereka sudah tahu data pribadi korban dan nama anaknya siapa, yang ditelepon siapa orangnya, jadi mereka sudah tahu. Jadi mereka itu di Indonesia itu lebih advance lagi ya begitu. Bukan lagi voicemail yang mereka kirim, tapi memang betul-betul sudah telepon betul gitu ya. Dan mereka bilang ada apa itu namanya, ada kecelakaan atau mungkin akun kita ditangguhkan. Jadi memang kalau kita tidak paham agak ngeri juga kalau kita tidak cek dan recheck di konfirmasi ya. Kemudian yang sering yang kita lihat ada juga selain email, telepon, voicemail, ada juga yang namanya smishing, SMS penipuan. Jadi pesan dari SMS ke nomor telepon kita, ataupun ke text messenger, atau ke WhatsApp, begitu ya. Jadi memang ada yang model smishing seperti ini, gitu ya. Jadi memang terkadang susah, kadang-kadang ada yang kita mencoba nge-add kita di WhatsApp, kemudian mereka minta bantuan, kemudian mereka kasih link dengan kata-kata yang meyakinkan atau pura-pura menjadi teman kita begitu. Jadi ya ngeri ya. Itu salah satu smishing ya. Kemudian ada namanya evil twin Wi-Fi. Jadi ini terjadi ketika free Wi-Fi access point-nya itu dipalsukan, spoof atau sudah diretas begitu. Korban tanpa tahu dan login semaunya. Ini biasa terjadi di tempat umum, di warung kopi, ataupun di rumah sakit, di shopping malls, ataupun di taman-taman kota, taman-taman umum gitu. Di kampus juga ada, sering begitu. Kemudian ada namanya ada ataupun di tempat-tempat keramaian lainnya. Jadi kalau misalnya kita mau akses free wifi, wifi gratis, ya hati-hati. Jadi saya sarankan kalau misalnya teman-teman nongkrong begitu, kalau ada free wifi jangan langsung main connect-connect saja. Nah, hati-hati, jangan sampai nanti ketika connect nomor rekening apa itu namanya, uang di rekening kita ya habis begitu, nol. Jadi banyak ya kasus seperti ini ya. Jadi hati-hati memang. Kemudian ada juga yang namanya man in the middle. Jadi ini serangan email phishing, ini menipu dua orang sekaligus, yang mereka saling percaya bahwa mereka itu saling kirim email. Nah ini sudah typical advance ya dari phishing. Jadi mereka ini emailnya sudah diretas memang. Kemudian peretas mengirimkan email palsu kepada setiap orang dari dua orang tadi dan meminta mereka untuk berbagi informasi atau untuk mengirim informasi rahasia dari suatu perusahaan. Ini sering terjadi ketika pengguna menggunakan akses Wi-Fi tanpa jaminan di area publik. Jadi hati-hati lagi menggunakan Wi-Fi gratis ya. Kemudian malvertising. Teknik phishing ini menggunakan iklan online ataupun pop-up untuk memaksa orang mengklik tautan yang terlihat valid yang memasang malware di komputer mereka. Jadi kadang-kadang kalau kita masuk ke suatu website, banyak terkadang ada apa itu namanya, iklan-iklannya terlalu banyak ya untuk Google AdSense. Nah, mereka juga terkadang mereka masukkan suatu iklan di mana dari suatu tautan link tadi mengeling ke satu website. Kemudian mengeling lagi ke satu website. Ini biasanya kalau kita ini mau download software bajakan ini ya, ini kayak begini nih, atau mau nonton film bajakan begitu dari suatu website begitu. Jadi masuk ke website, dialihkan ke website berikutnya, kemudian dialihkan lagi ke website selanjutnya. Ya, kita tidak tahu bahwa secara otomatis kita sudah mendownload malware, kemudian masuk ke komputer kita atau ke laptop kita. Nah, kita tidak tahu kapan itu terjadi. Nah, si malware ini ya sudah tenang di dalam laptop kita. Tinggal mereka kirim saja apa informasi yang ada di laptop kita ya. Jadi agak ngeri kalau untuk urusan-urusan internet ini ya. Jadi hati-hati teman-teman dalam mengecek website, akses website, ataupun uh, menklik-klik iklan yang ada di website ya. Hati-hati. Kemudian malware, ini berkaitan dengan yang tadi, ini biasanya sering juga di dalam bentuk lampiran email. Jadi terkadang ada yang ngirim email itu biasanya dalam bentuk video, dalam bentuk zip file, ataupun dalam bentuk ebook, PDF, ataupun dalam bentuk GIF, animated GIF. Jadi kayak gambar yang bergerak itu yang tiba-tiba bengkak aja menjadi satu
1 megabyte gitu ya. Jadi ukurannya besar begitu. Jadi cek lagi ya apa yang ada di lampiran. Kalau bisa sih yang ketika email masuk spam begitu, spam email ataupun email yang meyakinkan tapi memang tidak meyakinkan pas kita baca apa begitu ya. Ya jangan diklik lampirannya ataupun kalau bisa jangan klik apa itu namanya emailnya itu. Jangan dibuka. Kemudian ada namanya session hijacking. Jadi serangan phishing ini penjahat mendapatkan akses ke server web perusahaan dan mencuri informasi rahasia yang tersimpan di server. Kalau ini sih sudah hacker ya, sudah advance ya. Mereka sudah masuk ke dalam satu sistem perusahaan, mereka sudah retas itu sistem. Jadi kemudian mereka mencari informasi yang ada di kita ya. Nah, phishing email itu biasanya cyber kriminal itu biasanya menanyakan tentang tanggal lahir di emailnya itu. Menanyakan tentang ID kita, KTP, paspor, NPWP, nomor telepon, nomor rekening, credit card, debit card ya. Kemudian alamat rumah, kemudian passport informations ataupun apapun informasinya untuk mereset password kita. Jadi hati-hati ya. Jadi kalau ada email-email seperti ini nanya-nanyakan tentang data pribadi kita, ya udah hapus saja, delete aja segera ya. Kemudian kenali tanda-tandanya. Jadi kalau kita dapat email phishing seperti ini, yang butuh kita cek adalah grammar and spelling errors. Jadi pertama, ada biasanya kalau kita dapat website, dapat email begitu ya. Ketika kita baca kok kayak bahasa terjemahan begitu. Sering lah saya dapat begitu ya. Jadi memang tata bahasa mereka itu memang jelek begitu. Jadi kalau ada yang tipikal email seperti ini, tata bahasa yang buruk, kata-kata yang aneh, tidak sesuai dengan konteks, itu biasanya tanda-tanda awal yang harus diwaspadai. Kemudian perusahaan terkemuka biasanya itu bekerja keras untuk menghindari kesalahan typo seperti ini. Jadi mereka memang memperhatikan untuk tata bahasa. Jadi kalau tata bahasanya memang sudah tidak bagus, ya itu kita patut dicurigai. Kemudian impersonal greetings. Jadi biasanya kalau misalnya email phishing ini, mereka selalu bilang dear customer, dear valid member, dear account holder, dear friends gitu ya. Nah, ini karena mereka mengirim ratusan ribuan email sekaligus tanpa tahu nama si penerima begitu ya. Kemudian selanjutnya urgent action required or threats. Jadi ini perlu tindakan segera. Jadi isi emailnya menyuruh kita untuk bertindak segera begitu dengan ancaman dan konsekuensi negatif. Jadi penyerang ingin kita ini bertindak dengan cepat, mengklik tautan dan memberikan informasi sebelum Anda sempat berpikir 2 kali. Kemudian ada namanya inconsistent email address, URLs, dan domain names. Jadi kita harus melihat yang mana alamat website asli yang akan kita tuju. Jika tidak cocok dengan teks link pada halaman atau domain perusahaan, kemungkinan itu adalah penipuan. Selain itu, domain perusahaan di alamat email pengirim mungkin sedikit berbeda dari domain perusahaan yang sebenarnya. Jadi terkadang emailnya itu meyakinkan, tapi emailnya itu bukan email perusahaan, namun beda tipis. Begitu juga dengan alamat websitenya, beda tipis ya. Nama domainnya, nanti saya kasih contoh nama domain yang beda-beda tipis tadi. Kemudian tadi yang saya bilang ada namanya suspicious attachment atau links. Jadi biasanya selain tadi ada e-books, ada video, ada GIFs, ada juga dalam bentuk XC di sini, SCR ataupun dalam bentuk zip. Jadi dalam bentuk folder begitu ya. Jadi mereka kompres. Jadi harus hati-hati memang. Kita cek betul-betul. Kemudian tipikal dari emailnya yang tadi saya bilang account deactivations. Misalnya contoh email dari PayPal datang memberitahu korban bahwa akun mereka telah disusupi dan akan dinonaktifkan, kecuali mereka mengkonfirmasi detail kartu kredit mereka. Nah, tautan dari email phishing membawa korban ke situs web PayPal palsu dan informasi kartu kredit yang dicuri digunakan untuk melakukan kejahatan lebih lanjut. Kemudian compromise credit cards. Scammer mengetahui korban melakukan pembelian baru-baru ini di Apple misalnya dan mengirimkan email yang disamarkan agar terlihat seperti dari dukungan pelanggan Apple. Kemudian email tersebut memberitahu korban bahwa informasi kartu kredit mereka mungkin telah disusupi. Kemudian transfer funds, email mendesak dari CEO yang tadi saya bilang di awal, tipikal apa itu namanya CEO fraud, whaling tadi ya. Jadi mereka minta untuk apa itu namanya mentransfer sejumlah keuangan untuk mengamankan suatu kemitraan misalnya, kolaborasi atau partnership dengan suatu perusahaan. Kemudian ada namanya social media request. Itu biasanya dari Facebook
kita berteman dengan siapa saja, kita tidak kenal dengan siapa. Kemudian mereka kirim messenger, kemudian mereka kirim link dan kita klik linknya tersebut. Nah, sudah selesai. Wassalam ya. Jadi hati-hati memang dalam untuk mengklik suatu link, apalagi dari teman yang kita tidak tahu siapa itu ya. Ada juga yang namanya penawaran promosi, diskon, uang muka begitu. Itu sering juga selain dari apa yang tadi saya sampaikan. Kemudian ada Google Docs, login, fake Google Docs, login. Itu biasanya mereka mengirimkan email, mereka bunyinya seperti itu. Kami telah memperbarui kebijakan kredensial masuk kami. Harap konfirmasikan akun Anda dengan masuk ke Google Documents. Email pengirim adalah elemen email Google palsu. Account update google.org.com. Jadi ngeri ya. Ada dua di situ org.com ya. Yang kita tidak paham ya, ada namanya google.com dan google.org. Jadi kita oke, percaya aja karena ini kayak email institusi padahal bukan begitu ya. Kemudian company takes support request, ada juga seperti ini. Karyawan menerima email dari perusahaan yang meminta menginstal perangkat lunak dari pesan instan dari Messenger. Kemudian email tersebut terlihat nyata, namun alamat emailnya palsu gitu ya, dari support@acme.com, bukan internal support@acme.com. Jadi ini artinya si hackernya sudah masuk ke dalam suatu sistem email tadi. Jadi mereka bikin email baru begitu, kemudian kirim ke kita. Nah, ngeri ya, ngeri. Saat karyawan menginstal perangkat lunak, ransomware diinstal di jaringan perusahaan tersebut. Jadi ransomware itu adalah perangkat lunak berbahaya mengunci file data pengguna. Kemudian malware ini mengancam pemiliknya untuk menghapus file penting dan pemiliknya harus membayar uang tebusan untuk mendapatkan kembali file tersebut. Nah, ini ngeri ya, sering terjadi ini seperti ini. Ada juga yayasan amal palsu ya. Jadi mereka membuat yayasan amal palsu dan menggunakan PayPal sebagai cara untuk berdonasi. Jadi adalah fenomena-fenomena seperti ini ya. Nah, ini contohnya tadi. Jadi ini kayak contohnya fake invoice, jadi invoice palsu seperti ini. Jadi mereka mengirim ke semua orang banyak. Ini kita lihat BCC-nya di situ. Kemudian ini dari PayPal yang tadi saya bilang, your PayPal account has been limited because we notice significant change in your account activity. Jadi mereka mengirimkan suatu email yang mirip-mirip begitu emailnya dengan PayPal. Jadi mereka bilang bahwa akun PayPal kita bermasalah. Jadi kita diminta untuk login ke sistem kita melalui link yang mereka sediakan. Apa yang terjadi? Kita login dan mereka tahu username dan password kita dan wassalam sudah. Begitu juga dengan high severity alert. Ini sama yang kayak tadi. Ini dari Microsoft. Jadi high severity alert has been triggered. Kita cek gitu yang saya lingkari. Itu bukan microsoft.com, tapi email records.com. Jadi cek nama domainnya di situ ya. Jadi ya memang mereka kasih nama Microsoft, kemudian mereka bikin template emailnya serupa, tapi padahal bukan ya. Nah, ini contoh lain nih. Ini waiting, dear, I need your assistance in transferring the sum, 18 million US dollar immediately to your private account. The money has been here in our bank lying for years now without anybody coming for the claim. Ngeri ya. Kemudian pelatihan, nah banyak pelatihan palsu ya. Mereka ngambil nama institusi, mereka kirim email ke kita dengan ya meyakinkan lah memang. Kemudian nih, this offer is legit, please give to me a sincere support. Ya ini mereka minta donasi ya. Mereka minta donasi di sini. Kemudian produk. Nah, produk di sini dapatkah Anda bermitra dengan saya di negara Anda untuk kesepakatan pasukan produk? Perusahaan saya ingin membeli produk di negara Anda, menunggu tanggapan Anda. Ini kan kayak diterjemahkan begitu ya. Jadi email-email palsu begini. Ngeri ya. Mereka meyakinkan Dr. Ryan Thomas. Oh my goodness. Kemudian I'm waiting for your urgent reply. Dear friend, ya tadi saya bilang dear friend. Kemudian isinya kita cek, ada mereka minta below information is what I need from you. Full name, private telephone number, age, nationality, occupation. Mereka tidak tahu siapa kita gitu ya. Dan mereka minta informasi yang tadi. Kemudian ini melalui WhatsApp. Hi Mike, what's up? Hi Jill, all good on my way to the meeting. Do you remember telling me about the exercise bag you want to buy? So I found you a coupon with 50% discount. Here's the link.
Nah, kalau kita klik linknya, oh selesai, wassalam ya. Nah, ini bisa kita cek nih, fake apple.com ya. Kita secara sekelas ya kita tidak akan paham yang mana yang asli apple.com-nya ini. Nah, yang membedakannya itu hurufnya ya seperti ini. Latin alphabet sama ABCD ya. Sedangkan di clerics Cyrillic alphabet, common Latin Cyrillic alphabet, huruf A-nya hampir sama, huruf P-nya sama. Jadi kalau misalnya mereka bikin apa itu namanya nama domain Apple ya sama. Ada juga yang menggunakan yang saya tulis di situ alphabet flavors containing characters like U, A, I, N, ya itu mirip-mirip ya. Jadi kalau mereka bikin satu domain dengan common letter yang ada di Cyrillic, yang mirip-mirip dengan Latin alphabet, ya sama begitu. Dan memang ngeri ya. Nah, ini tips untuk prevent, untuk mencegah phishing tadi, ya ada baiknya teman-teman menggunakan two-factor authentications. Jadi mereka menggunakan dua proses begitu ya. Ketika kita mau masuk ke email ataupun Facebook, itu nge-link ke nomor HP kita atau mengirim ke aplikasi kita, aplikasi private aplikasi, kemudian mereka kasih kode ke kita, kemudian kita masukkan. Jadi dua kali proses ya. Kalau bisa kita lakukan semuanya seperti itu di sosial media ataupun di email, semuanya ya. Kemudian pastikan keamanan website yang dikunjungi dan email yang diterima. Tidak klik sembarangan, cek nama web domain tadi, cek kontaknya, kemudian read carefully. Kalau bisa ya jangan dibuka spam-spam email itu ya. Kemudian menggunakan browser versi terbaru. Jadi di Firefox, Google Chrome, Safari ya kita update terus begitu ya. Kemudian kalau bisa kita menggunakan incognito browser, jadi private browser ya. Kemudian kalau bisa jangan menggunakan username menyimpan username atau password secara otomatis, kan ada cookiesnya di situ ya. Jadi terkadang kita minta untuk apa itu namanya remember begitu ya, diingat begitu ya. Ya kalau bisa ya jangan lah. Kemudian jangan menggunakan perangkat lunak bajakan, terutama jika diunduh dari situs ilegal di internet. Jadi hati-hati juga dalam, ya ini banyak yang terjadi di mahasiswa nih, seperti ini ya. Ketika mereka ingin suatu software, ya mereka cari aja di internet, kemudian main download aja ya. Kemudian lakukan scan malware dan ubah passwordnya secara berkala ya. Jadi kalau misalnya ada aplikasi untuk scanning virus, malware, ya silakan di scan secara berkala. Kemudian untuk password, email itu ya silakan ganti secara berkala ya. Jangan sampai kita menggunakan satu email untuk semua begitu ya, tanpa kita rubah sekalipun ya, dengan gampang lah si penyerang menyerang kita gitu. Kemudian edukasi dan training menggunakan phishing stimulator. Jadi ini ada namanya software. Ini biasanya di perusahaan. Jadi mereka untuk meningkatkan kesadaran dari employee mereka bikinlah suatu training menggunakan phishing stimulator. Jadi seperti nyata lah begitu, mereka mengirimkan email ke employee-nya, ke staff-nya, kemudian apa yang harus dilakukan ketika menerima email seperti itu. Ya perlu edukasi dan training seperti ini ya untuk teman-teman yang ada di rumah sakit ataupun yang ada di perusahaan lainnya. Kemudian memasang aplikasi pencegah phishing dan malware. Jadi kita harus juga sampaikan ke pihak rumah sakit atau pihak organisasi kita, pihak company kita untuk mengedukasi ataupun mensupport dari staffnya untuk aplikasi pencegah phishing dan malware nih ya. Oke, mungkin begitu saja yang bisa saya sampaikan. Selebih dan sekurangnya saya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan silahkan ditanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.